Indonesia, negara dengan miliaran pasang mata yang selalu setia menatap setiap pergerakan Garuda, kini kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Mimpi yang terbang tinggi untuk melaju ke Piala Dunia 2026 harus kandas di babak akhir. Ini bukan sekadar kekalahan, ini adalah sebuah pukulan telak yang menggema dari stadion hingga ke meja makan keluarga di seluruh penjuru negeri. Tekanan publik tak terbendung, tagar evaluasi dan kritik pedas membanjiri lini masa, menuntut perubahan fundamental. Dan di tengah pusaran ini, nama seorang pelatih, Patrick Kluivert, kini berada di ujung tanduk. Patrick Kluivert tiba di Indonesia di awal tahun 2025, menggantikan Shin Tae-yong. Kedatangannya adalah sebuah drama tersendiri. Sebagai ex-legenda Barcelona, ia membawa serta reputasi mentereng dan segerobak harapan besar. Namun, sekaligus juga beban yang tak kalah berat. Publik mengidamkan sentuhan magis Eropa yang mampu mengangkat Garuda terbang lebih tinggi, mendekati panggung dunia yang selama ini hanya menjadi angan. Namun, realitas di lapangan jauh lebih kompleks daripada kilauan nama besar. Kluivert mewarisi tim yang penuh potensi, namun juga syarat dengan tekanan dan ekspektasi yang tidak realistis. Ia datang di saat suasana sedang tidak stabil, dengan waktu adaptasi yang sangat terbatas. Sepak bola Indonesia, dengan segala dinamikanya, mulai dari kualitas liga, budaya pemain, hingga intervensi non-teknis, adalah medan perang yang berbeda dari liga-liga top Eropa. Apakah ada cukup waktu baginya untuk menanamkan filosofi dan gaya bermain yang sepenuhnya baru? Dua kekalahan beruntun yang menyakitkan, 2-3 dari Arab Saudi dan 0-0 dari Irak, menyirnakan peluang Indonesia. Ini bukan hanya soal skor, namun juga tentang bagaimana pertandingan dimainkan. Apakah strategi yang diterapkan sudah optimal? Apakah ada identitas permainan yang jelas di bawah pemimpinannya? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menjadi bumerang yang menghantam balik, mempertanyakan efektivitas pendekatannya. Kegagalan ini mau tidak mau mendorong kita pada sebuah refleksi kritis. Apakah ekspektasi kita terhadap pelatih asing, terutama yang datang dari Eropa, terlalu sering mengabaikan konteks lokal? Apakah kita terlalu cepat berharap keajaiban tanpa memberikan infrastruktur dan waktu yang memadai? Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus dijawab, bukan hanya oleh PSSI, tetapi juga oleh kita, para penggemar. Di tengah derasnya gelombang kritik, sorotan kini beralih ke lingkar kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengirimkan pesan tegas. Akan ada evaluasi besar-besaran terhadap sepak bola nasional, khususnya tim nasional Indonesia. Sebuah kabar yang tak terduga menunjukkan bahwa krisis ini telah mencapai level tertinggi pemerintahan. Kabar pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menandakan bahwa ini bukan lagi sekadar urusan teknis lapangan, melainkan telah menjadi isu strategis nasional. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, seberapa jauh intervensi pemerintah ini akan mempengaruhi otonomi PSSI? Dan apakah evaluasi besar-besaran ini akan menyasar akar masalah atau hanya berganti kulit di permukaan? Menariknya, di tengah perdebatan sengit tentang siapa yang harus bertanggung jawab, manajer Timnas Indonesia, Kombes Pol Sumarji, secara terang-terangan menunjuk pada satu aspek utama, pelatih. Menurutnya, pemain hanyalah pelaksana strategi. Jika strategi tak berjalan efektif, maka tanggung jawab terbesar ada pada pelatih kepala. Pernyataan ini secara tidak langsung kian menyempitkan ruang gerak Patrick Kluivert. Namun apakah sesederhana itu? Sebuah tim sepak bola adalah ekosistem yang kompleks. Performa pemain, kepemimpinan pelatih, dukungan manajemen, hingga kondisi psikologis dan fisik semuanya saling berkaitan. Menyalahkan sepenuhnya pada satu pihak, dalam hal ini pelatih, bisa jadi merupakan simplifikasi yang berbahaya. Bukankah kualitas pemain, yang merupakan output dari pembinaan usia dini dan kompetisi liga, juga memegang peran krusial? Apakah sistem pembinaan kita sudah menghasilkan pemain-pemain yang secara konsisten mampu bersaing di level internasional? Evaluasi yang elegan dan kritis seharusnya tidak berhenti pada pergantian nama di kursi pelatih. Ia harus menyelami lebih dalam, meninjau kurikulum kepelatihan, infrastruktur, dukungan nutrisi dan sport science, hingga manajemen klub dan federasi. Tanpa evaluasi holistik, kita hanya akan terjebak dalam lingkaran setan pergantian pelatih setiap kali terjadi kegagalan, tanpa pernah menyentuh inti permasalahan yang sebenarnya. Patrick Kluivert sendiri di tengah badai spekulasi akhirnya buka suara.
Dalam wawancara pasca laga kontra Irak, ia tampak tenang. Namun ucapannya singkat, jelas dan syarat makna kepasrahan. Belum ada rencana yang jelas. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi, ujarnya. Seolah mengisyaratkan bahwa ia pun merasakan ketidakpastian yang sama dengan publik. Pernyataan ini tak hanya bergema di Indonesia, melainkan juga menarik perhatian media internasional. NU.nl Football, media asal Belanda, menyorot langsung kegagalan Kluivert membawa Indonesia ke Piala Dunia. Ini bukan sekadar berita lokal. Ini adalah cerminan bagaimana perjalanan ex-legenda Barcelona itu di Asia Tenggara menjadi sorotan global. Beberapa media di Belanda bahkan mempertanyakan keputusan Kluivert menerima pekerjaan dengan tekanan tinggi di Asia Tenggara. Secara kontrak, masa depan Kluivert bersama timnas Indonesia masih berlaku hingga 2027. Namun seperti yang kita ketahui, di dunia sepak bola, kontrak hanyalah angka di atas kertas. Hasil di lapangan adalah mata uang sesungguhnya. Jika hasil tidak sesuai harapan, PSSI di bawah tekanan publik dan kini pemerintah mungkin tidak punya banyak pilihan selain mengambil langkah tegas, termasuk pemecatan. Namun sikap Erick Thohir yang ingin mengambil keputusan dengan dasar yang matang tanpa tergesa-gesa karena tekanan publik menunjukkan adanya pertimbangan yang lebih mendalam. Ini adalah dilema klasik antara menjaga stabilitas dengan mempertahankan pelatih sesuai kontrak atau merespon tuntutan publik dan pemerintah dengan melakukan perubahan cepat. Keduanya memiliki resiko dan konsekuensinya masing-masing. Keputusan yang diambil akan menentukan tidak hanya nasib Kluivert, tetapi juga arah sepak bola Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Ketika isu pemecatan mulai bergulir, secara otomatis bursa nama-nama calon pengganti pun memanas. Media sosial, forum sepak bola, hingga kalangan pengamat semua sibuk berdiskusi mencari siapa yang paling layak menahkodai Garuda berikutnya. Ada 7 nama yang mencuat, masing-masing dengan rekam jejak dan filosofi yang berbeda. Mari kita bedah satu persatu, tidak hanya dari segi reputasi, tetapi juga relevansi dengan kebutuhan sepak bola Indonesia. 1. Erik ten Hag. Mantan pelatih Manchester United ini kini tengah menganggur. Ia dikenal dengan gaya kepelatihan yang disiplin dan taktik yang cermat. Kedatangannya tentu akan menjadi sebuah pernyataan besar, namun tantangan finansial dan kemampuan beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia akan menjadi rintangan utama. Apakah ada cukup waktu baginya untuk menanamkan filosofi dan gaya bermain yang sepenuhnya baru? 2. Mark van Bommel. Nama tak asing bagi pencinta sepak bola Belanda. Ia berhasil membawa Royal Antwerp bersaing di papan atas Liga Belgia. Dikenal dengan karakter keras dan apresiasi taktis modern, ini bisa jadi pedang bermata dua. Kekerasan bisa membangun mentalitas, tetapi juga bisa memicu konflik jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif. Apakah karakter kerasnya cocok dengan karakter pemain Indonesia yang mungkin memerlukan pendekatan yang lebih persuasif? 3. Philip Cocu. Rekan satu era dengan Kluivert di Barcelona dan timnas Belanda. Ia memiliki pengalaman melatih di Eropa, termasuk PSV Eindhoven. Gaya kepemimpinannya cenderung tenang namun berwibawa, dan banyak yang menilai ia akan cocok dengan karakter pemain muda Indonesia. Ketenangan bisa membawa stabilitas, tetapi apakah cukup untuk menghadapi tekanan maha dahsyat dari supporter dan media di Indonesia? 4. Bernardo Tavares. Nama ini tentu tak asing bagi publik Indonesia. Pelatih asal Portugal ini sempat sukses bersama PSM Makassar. Kedekatan emosional dan pemahamannya terhadap karakter pemain lokal, kondisi liga, serta tekanan supporter menjadi nilai plus yang tak terbantahkan. Ini adalah kandidat yang menawarkan proven track record di Indonesia. Namun apakah kesuksesannya di level klub bisa langsung diterjemahkan ke level tim nasional yang memiliki tantangan berbeda, terutama dalam hal mengumpulkan pemain dan membangun chemistry dalam waktu yang singkat? 5. Shin Tae-yong. Iya, nama Shin Tae-yong kembali bergema. Pelatih asal Korea Selatan itu kini tengah berstatus bebas kontrak. Kembalinya STY akan menjadi kisah cinta lama bersemi kembali. Ia memiliki pemahaman mendalam tentang tim, pemain, dan juga tekanan di Indonesia. Namun PSSI harus menimbang dinamika hubungan yang sempat renggang sebelumnya. Apakah ini langkah mundur atau justru pragmatis? Apakah ia akan membawa ide-ide baru atau hanya melanjutkan apa yang telah ia mulai? 6. Jesus Casas. Pelatih asal Spanyol ini disebut sebagai kandidat potensial. Ia sebelumnya melatih timnas Irak dan berhasil membawa tim itu tampil solid di level Asia, bahkan mengalahkan Indonesia 3 kali di era Shin Tae-yong. Pengalamannya menangani pemain Asia bisa menjadi keuntungan. Ini adalah profil yang menarik, karena ia telah membuktikan kemampuannya di kancah Asia, bahkan melawan Indonesia.
Apakah ia memiliki formula rahasia untuk menaklukkan tim-tim kuat di benua ini? 7. Alex Pastor. Nama terakhir ini justru datang dari dalam tubuh itu sendiri. Alex Pastor, asisten pelatih Clifford, disebut-sebut sebagai otak di balik banyak strategi Garuda. Media Belanda bahkan menilai Pastor memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi solusi cepat jika PSSI menginginkan transisi mulus tanpa mengganti seluruh staf kepelatihan. Opsi ini menawarkan efisiensi dan kontinuitas. Namun apakah ia memiliki kapasitas kepemimpinan untuk menjadi kepala pelatih? Apakah ia bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Clifford dan menciptakan identitasnya sendiri? Memilih pelatih adalah seni sekaligus ilmu. Ini bukan sekadar mencari nama besar, melainkan mencari sosok yang tepat, yang tidak hanya memahami taktik, tetapi juga psikologi pemain, budaya sepak bola lokal, dan mampu beradaptasi dengan tekanan yang luar biasa. Setiap kandidat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.